Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Alkitab mengatakan orang yang lapar dan haus akan kebenaran perlu berbahagia, karena saudara pasti akan dipuaskan. Saya pikir dari antara rasa lapar dan haus akan kebenaran harus ya kita miliki. Jadi kita bukan hanya harus lapar dengan makanan, ya makan itu wajib ya kan. Namanya manusia butuh makan sudah agar bisa hidup. Kalau sudah tidak makan kan bahaya. Makanya kan saya pernah ngomong, ada anak muda yang berkata, aduh pendeta, hati saya kosong. Dan pendeta bertanya, kenapa hatimu kosong? Dia pun menjawab, karena putus cinta. Oh, putus cinta. Ya, tidak apa-apa hati kosong. Ya, tapi jangan sampai perut yang kosong. Karena kadang cinta menyakiti, tapi asam lambung membunuh. Jadi harus makan ya dalam keadaan apapun. Jangan lupa makan, karena itu adalah bagian yang sangat penting ya dalam kehidupan ini. Nah saudara, selain kita lapar dan haus akan makanan, kita juga harus lapar haus akan kebenaran. Karena kalau kita hanya lapar haus akan makanan, betapa malangnya kehidupan kita. Kita ini hidup cuma 70-80 kata Alkitab. Ya, walaupun saudara kuat 90 tahun, tetapi itu pun kesukaran kata Alkitab ya. Dan saya sudah melihat itu, ada seorang jemaat di gereja kami yang usianya sudah kalau saya tidak salah ingat hampir mendekati 80 saudara, dan sifat sudah kembali ke kanak-kanak lagi, dan itu sangat menyusahkan ya. Sehingga anak-anak mengabdi kepada orang tua, merawat orang tua mereka yang sudah tua tersebut. Jadi kita hanya hidup 70-80 tahun dengan makanan yang kita makan yang memberikan kita kekuatan 70-80 tahun di dalam dunia ini. Tetapi kebenaran dibutuhkan sampai pada kehidupan sesudah kematian. Karena manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Makhluk yang lain hanya hidup di dunia. Binatang, tumbuhan, mati. Ya. Dan mereka tidak memiliki kekekalan sama seperti manusia. Manusia itu memiliki kekekalan. Karena pada awal ketika Tuhan menciptakan, Tuhan di dalam pikiran dan rencananya Allah, di dalam benaknya Allah, Allah menginginkan manusia itu menjadi makhluk yang kekal. Yang menghabiskan, tanda kutip, menghabiskan kekekalan itu berarti bahwa kekekalan juga tidak akan pernah habis. Artinya bersama-sama dengan Allah untuk selamanya. Nah maka kebenaran itu dibutuhkan. Agar ketika engkau hidup dengan kebenaran, engkau mengalami kekekalan bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau engkau tidak hidup dengan kebenaran, maka engkau akan terpisah dengan Allah di dalam kekekalan itu sendiri. Karena ternyata Alkitab mengatakan kekekalan itu bukan cuma surga. Kekekalan itu juga ada neraka, saudara-saudara. Ya. Jadi pilihan ditentukan dari sekarang selagi kita masih hidup. Ya kalau sudah mati tidak bisa lagi memilih. Ketika orang mati meskipun ditaruh Alkitab di dalam peti jenazah, tidak berarti bahwa orang itu akan pergi ke surga, karena penentuannya sebelum dia mati. Ya, kan ada orang punya pemahaman, ya, kalau ada orang mati taruh Alkitab, supaya dia bisa baca. Kalau dia waktu hidup saja tidak baca Alkitab, apalagi mati, saudara. Ya enggak, ya. Maka pilihan untuk surga dan neraka ada saat ini. Yakni kalau kita mau hidup di dalam kebenaran, maka engkau telah memilih surga, menghabiskan kekekalan bersama dengan Allah itu sendiri. Nah, saudara, manusia adalah makhluk roh. Di dalam Efesus pasal yang ke-4 ya, ayat yang ke-9 ya, mengatakan
Efesus 4 2 saya Efesus 4 2 ya ayat yang ke-20. Mohon maaf ya. Efesus 2 ayat yang ke-20 mengatakan namun aku hidup. Ya. Tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidup sekarang di dalam daging adalah hidup di dalam iman oleh anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi bukan Efesus 2 ya, tetapi Galatia ya pasal yang kedua ayat yang ke-20. Ya. Jadi di dalam diri kita ini ada roh Kristus atau ada roh Allah. Nah roh Allah ini saudara-saudara harus dikasih makan. Dikasih makan dengan apa? Dengan kebenaran. Kalau roh Allah ini tidak dikasih makan, maka kita pasti akan lemah. Sebagaimana fisik tubuhmu kalau tidak dikasih makan pasti lemah, saudara-saudara. Ya. Demikian pula roh Allah di dalam diri kita, makanannya itu adalah firman Tuhan. Maka saudara harus memberi makan roh ya di dalam diri kita ya, karena saudara-saudara ya Alkitab mengatakan bahwa roh itu penurut, tetapi daging itu lemah ya. Jadi kita harus memilih, kita harus kasih makan ya daging kita. Daging kita bukan berarti saya bicara fisik ya, bukan. Daging atau roh. Kalau saudara ingin kasih makan roh saudara, maka saudara harus ya haus dan lapar akan kebenaran. Saudara harus memakan kebenaran di dalam kehidupan saudara. Tapi ketika saudara tidak melakukannya, berarti saudara sementara memberi makan daging saudara. Jadi kita memberi makan daging kita bukan hanya dengan katakanlah kalau anak muda mengkonsumsi pornografi ya, seks bebas, memberi makan daging. Bukan hanya demikian. Detik ketika engkau tidak membaca Alkitab, detik ketika engkau tidak merenungkan firman Tuhan, detik ketika engkau tidak memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan, akan kebenaran, maka detik itu engkau sementara memberi makan dagingmu. Dan ketika dagingmu lebih kuat daripada rohmu, maka saudara mudah untuk jatuh ke dalam dosa. Ada amin, saudara-saudara. Kita akan mudah saudara-saudara jatuh dalam dosa. Karena Galatia pasal yang kelima. Ya. Galatia pasal yang kelima. Ayat yang ke-17. Ya. Mengatakan maksudku, ayat 18 yang maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Ya, kita baca saja ayat ini ya, jangan sampai saya salah lagi. Galatia pasal 5 ya. Ini firman Tuhan yang sangat menarik sekali. Ya, Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kita harus hidup menurut roh, tidak boleh mengikuti keinginan daging. Nah, bagaimana kita bisa hidup oleh roh sementara kita tidak kasih makan roh kita? Sementara daging kita lebih kuat daripada roh kita. Maka sesungguhnya hal itu tidak akan pernah terjadi, saudara-saudara. Kita akan mudah tergelincir jatuh di dalam dosa ketika kita tidak memberi makan diri kita dengan kebenaran itu sendiri. Maka saudara harus memiliki kerinduan ini. Kerinduan akan kebenaran harus menjadi kerinduan terbesar dalam kehidupan orang percaya. Kalau engkau memiliki kerinduan yang lain selain akan kebenaran, maka saudara ada dalam bahaya. Sangat berbahaya. Jiwa kita, jiwa manusia itu sangat menipu. Semakin dekat dengan Tuhan, saya semakin menyadari akan hal ini. Semakin saya tahu betapa liciknya hati kita. Ya kan? Betapa liciknya mata kita. Kita tidak bisa percaya bahkan kepada diri kita sendiri, ya. Bahkan dalam hidup kita beberapa waktu atau ya
Kita tidak bisa lepas kadang-kadang dari keinginan-keinginan jahat. Engkau pergi jalan, maka matamu memandang, ya kan? Dan ketika engkau memandang, keinginan yang buruk itu muncul dalam hati saudara. Ya, Yesus berkatakan, kitab Taurat mengatakan jangan bersinah, ya toh? Tapi kalau kamu memandang seorang wanita dan kamu menginginkannya dalam hatimu, maka engkau sudah bersinah, ya. Dan ketika kita menghidupi kehidupan ini, kita menyadari sudah betapa malangnya manusia, ya. Bahkan semakin dekat dengan Allah, semakin kita menyadari bahwa betapa manusia ini sangat membutuhkan Tuhan. Karena kita itu mudah sekali jatuh ke dalam dosa. Kalau Daud mengatakan selangkah saja maut, ya, bagi kita selangkah saja itu dosa, selangkah saja itu dosa, setiap langkah dosa, betul enggak? Ya, maka kita tidak punya pilihan yang lain selain memiliki sebuah kerinduan dalam hati kita akan kebenaran. Jadi periksa hari ini, apakah kebenaran masih menjadi kerinduan terutama saudara? Apakah saudara masih memiliki sebuah keinginan yang besar untuk hidup dalam kebenaran? Ya, untuk menyenangkan Tuhan. Saudara, ini yang menjadi doa saya. Kadang-kadang ketika saya menaikkan doa ini, ada air mata yang jatuh, saudara, menetes. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau hidup dalam kebenaran. Saya tidak mau hanya menjadi sekedar pengkhotbah. Saya tidak ingin begitu. Saya ingin sama, Tuhan, di atas mimbar maupun di bawah mimbar. Saya ingin sama. Saya tidak mau berbeda karena saya tahu beban orang yang munafik itu sangat berat, saudara. Kan itu yang saya rasakan, ya. Saya tidak mau menjadi seorang yang luar biasa di atas mimbar menyampaikan apa yang perlu didengarkan oleh jemaat. Sementara dalam kehidupan pribadi saya tidak seperti itu. Saya tidak ingin menjadi berkat bagi orang yang tidak saya kenal. Sementara di rumah saya sendiri saya menjadi kutuk bagi orang-orang yang saya kenal. Saya tidak ingin begitu. Saya mau sama, saya ingin benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Saya tidak hanya ingin menjadi pembicaranya Tuhan, tapi saya mau menjadi wakilnya Tuhan, menjadi surat-surat terbuka yang dapat dilihat oleh setiap orang. Saya ingin ketika orang melihat saya, mereka bisa melihat Kristus yang tinggal di dalam diri saya. Itu kerinduan terbesar saya. Ya, saya bukan hanya memiliki kerinduan untuk dipakai oleh Tuhan. Ya, memang itu ada dalam hati saya. Tapi ketika saya semakin bertumbuh di dalam Tuhan, saya semakin memiliki kerinduan agar hidup ini berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lain selain menyenangkan hati Tuhan itu sendiri. Ya, saudara, ketika engkau memiliki kerinduan ini dalam hidupmu, maka saudara, saya percaya penyertaan Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan saudara. Maka mari lapar dan haus, ya, akan kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran. Jangan lapar dan haus akan hal yang lainnya. Jangan pernah mengesampingkan yang namanya kebenaran atau firman Tuhan. Karena saya mendapati hari-hari ini ada begitu banyak jebakan, pengalihan yang dilakukan oleh setan agar pikiran kita teralihkan daripada kebenaran. Bahkan setan mulai menumbuhkan di dalam hati kita keinginan-keinginan untuk hal yang lain, bukan kebenaran. Ya, betul enggak? Saudara perhatikan zaman sekarang, kalau orang kan ke gereja sudah jarang bawa Alkitab, ya. Kebanyakan kita bawa handphone ya ke gereja karena zaman sudah berubah. Tidak seperti dulu lagi, saudara-saudara. Ya. Maka kita bawa handphone mempermudah kita, dan ini bagus sekali karena banyak orang-orang juga di luar negeri, daerah-daerah yang dulunya sulit terjangkau oleh Injil, sekarang mereka bisa mendapatkan Injil dengan mudahnya di handphone mereka, ya kan? Tapi kadang-kadang saudara-saudara, handphone juga bisa menjadi pengalihan yang paling utama dalam hidup orang percaya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kalau kita merasa bosan, kadang-kadang kita akan beralih ke lain, ya. Bahkan banyak sekali saudara-saudara orang-orang yang sebelum ke gereja mereka harus pergi ke warung dulu untuk membeli kuota. Agar kalau pendeta khotbah itu membosankan, mereka bisa lari ke Facebook, Instagram, WA, dan sebagainya. Kita dialihkan daripada kebenaran yang kita butuhkan dalam hidup ini.
Maka sekali lagi saya sampaikan kepada saudara, milikilah tekad, keinginan, kerinduan akan kebenaran itu sendiri, supaya saudara dipuaskan. Haleluya. Ketika jiwa dan roh saudara mengalami kepuasan akibat daripada kebenaran, maka saudara akan mulai berjalan di dalam kehendak, rencana, dan maunya Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudara, yang terjadi dengan Yudas itu sangat-sangat buruk sekali, sangat disayangkan. Yudas merupakan murid daripada Yesus, ya. Bukankah menjadi salah seorang murid Yesus merupakan sebuah hak yang istimewa? Karena tidak semua orang memiliki hak tersebut. Betul enggak ya? Tidak semua orang memiliki hak menjadi murid daripada Yesus. Hanya orang-orang tertentu. Dan di antara orang-orang tertentu itu Yudas. Yudas mengikuti Yesus hampir 3 tahun penuh, ya. Tetapi Yudas tidak pernah mengasihi Yesus. Tidak pernah mengasihi Yesus. Yudas mengasihi harta lebih daripada mengasihi kebenaran. Di Alkitab harta disinggung oleh Yesus. Yesus berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Karena ketika kamu setia dengan satu Tuhan, kamu tidak akan setia dengan Tuhan yang lainnya. Kamu tidak bisa mengabdi kepada harta dan Tuhan, kepada mamon dan Tuhan. Jadi tetapkan pilihanmu, mau Tuhan atau mamon, mau mamon atau Tuhan, ya kan? Karena kita tidak akan pernah bisa mengabdi kepada 2 Tuhan. Dan Yudas menetapkan hatinya, dia mengabdi kepada mamon. Jadi hati-hati saudara ya. Dari dulu sampai sekarang, bahkan di zaman akhir ini pun mamon itu tetap kadang-kadang menjadi pilihan utama daripada setiap manusia, ya. Mereka mengejar mamon dengan mengorbankan banyak hal dalam kehidupan, ya. Maka mereka mengorbankan kehidupan mereka sendiri demi mamon. Ada berapa banyak anak muda yang sekarang ditangkap karena investasi bodong, saudara, demi mengejar mamon supaya popularitas di segala macam media, ya, agar tenar, terkenal, FYP, ya, agar viral, saudara-saudara. Mereka melakukan apapun mengejar mamon. Karena mamon bisa membuat mereka viral, mamon bisa buat mereka FYP, ya. Tapi mereka tanpa sadar, siapapun yang berdagang dengan setan, ya, bertransaksi dengan setan, akan mengalami kerugian. Ya, setan memberikan barang-barang dari emas, dari perak, tetapi kita akan menukarnya. Itu kata Alkitab. Kita bertransaksi dengan setan, itu ada tukar menukar. Dia kasih kita emas, dia kasih kita perak, dia kasih kita mamon yang kita butuhkan. Dan sudah tahu apa yang kita kasih sama setan? Yang kita kasih adalah nyawa kita, kehidupan kita. Maka Yesus ngomong dengan jelas, apa gunanya seseorang memperoleh harta kekayaan dunia jika dia kehilangan nyawa. Yesus sementara berusaha menampar atau membangunkan kita. Dia mau berkata bahwa nyawa lebih berharga daripada harta kekayaan itu sendiri. Maka jangan sampai saudara ditipu oleh setan, ya. Banyak orang demi mengejar mamon, ya, harga diri rusak, merendahkan harga diri demi menaikkan taraf kehidupan, ya. Dan saya rasa semua ini sudah masuk bahkan sampai kepada kehidupan anak muda. Saya memperhatikan itu. Demi dapat handphone mahal, ya kan? Demi dapat apa lagi saudara, ya, uang banyak. Banyak anak muda yang jual diri kepada om-om dan kepada tante-tante, ya kan? Maka banyak yang ikut fitness. Memang tidak semua sih orang yang fitness itu begitu, tetapi beberapa saudara seperti itu. Mereka mengolah tubuh, ya, supaya kelihatan ramping, kelihatan seksi. Itu baik, ya. Tapi Alkitab mengatakan latihan badani terbatas gunanya. Ada guna tapi terbatas. Tetapi ibadah berguna untuk hidup dan hidup yang akan datang, ya. Alkitab mengatakan jangan memelihara tubuhmu demi memuaskan keinginannya. Dan ini yang sementara terjadi. Banyak anak muda saudara-saudara memuaskan, ya, keinginannya, merawat tubuh, ya kan, mempercantik diri. Mempercantik diri tidak masalah sih, bagus, ya.
Tapi kalau saudara mempercantik diri, beli skincare yang mahal-mahal hanya untuk menjual diri, ya. Saya satu kali saudara pergi ke satu tempat dan waktu itu di depan saya sementara memotor saya, ya kan. Di depan saya ada dua orang anak muda. Yang dibonceng itu seorang siswi yang mau berangkat ke sekolah. Mungkin dia diantar oleh pacarnya kalau saya tidak salah. Ya mungkin itu pacarnya karena mereka kelihatan mesra sekali kan. Dan yang saya perhatikan dari siswi yang dibonceng itu ada gelagak yang aneh ya. Ya memang dia duduk menyamping karena dia menggunakan rok. Ya. Tetapi yang membuat saya risih ketika dia berusaha menonjolkan lekukan tubuhnya ya. Itu payudaranya dimaju-majukan, kemudian bokongnya dimundur-mundurkan. Mirip Donald Bebek, ya. Iya, dadanya ditonjol-tonjolkan, kemudian pantat itu berusaha dibuat bahenol begitu. Saya melihat itu, aduh, ini anak ini ya, apa gunanya seperti itu? Ya, dia berusaha menarik perhatian orang dengan cara yang seperti itu. Ya, dan memang betul banyak ya tertarik melihat dia. Saya melihat di pinggir-pinggir jalan om-om, ya kan. Langsung matanya terbelalak melihat gestur tubuhnya yang dadanya dimaju-majukan dan bokongnya dimundur-mundurkan itu ya. Dibikin memang kayak Donald Bebek saudara-saudara ya. Dia ingin menarik ya perhatian dengan cara yang seperti itu ya. Maka saya mau ngomong nih kalau ada anak muda yang mendengarkan saya ya. Pria yang baik-baik akan jatuh cinta dengan wanita yang baik-baik. Kalau kamu mengharapkan seorang pria yang baik-baik, maka bawa diri baik-baik. Ya. Kalau cara bawa dirimu model seperti itu, maka yang akan datang pria mata keranjang, pria yang suka hidup bersina, pria yang akan menyia-nyiakan kehidupanmu. Kalau caramu seperti itu, maka jadilah wanita-wanita yang baik supaya kamu dihampiri oleh pria-pria yang baik pula. Ini sudah sangat buruk terjadi ya hari-hari ini. Maka saya berdoa buat setiap saudara yang mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan. Mari kita mau lapar dan haus akan kebenaran. Supaya kita juga tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Ya, kita tidak bisa berjalan di luar kehendak Tuhan. Karena hanya dalam kehendak Tuhan ada penyertaan Tuhan. Ada amin, saudara-saudara ya. Saya khotbah kemarin bahwa orang Israel itu banyak yang tidak berjalan di dalam kehendak Tuhan. Sekalipun saudara-saudara mereka sepertinya mendapatkan pertolongan Tuhan, ya kan? Mereka berdosa tapi tiang awan tetap ada. Mereka berdosa dan tiang api tetap ada loh saudara. Ya. Jadi sepertinya penyertaan Tuhan itu tetap ada bagi mereka. Sekalipun mereka sudah hidup di luar kehendak Allah. Maka berhati-hati. Kadang-kadang kan orang mengukur perkenanan Tuhan dengan berkat yang dia punya. Kalau Tuhan marah dengan saya, kenapa Tuhan masih memberkati saya? Ya. Berjudi tapi dia berdoa, Tuhan tolong agar saya menang. Ya kan? Nanti kalau saya menang Tuhan, saya mau kasih perpuluhan. Ya saya pernah ditelepon oleh seorang ibu. Ibu tuh tanya, kapan saya lahir, tanggal berapa, tahun berapa. Saya bilang, ibu ini masih jauh. Saya pikir dia mau kasih hadiah sama saya. Ya kan? Ya, tanya ulang tahun saya kapan ya. Saya pikir begitu, dia mau kasih hadiah mungkin ini. Ya. Tapi kemudian dia berkata, suatu pendeta tadi malam saya mimpi sama pendeta. Dan saya mau pasang togel dalam hatiku. Bukan main ibu ini ya. Dia mau pasang togel. Dan dia berkata, pendeta berapa? Ya, tanggal lahiran pendeta. Nanti kalau saya kena togel nih, nanti perpuluhannya saya kasih sama pendeta. Ya, haleluya. Orang-orang kan mengukur penyertaan Tuhan dengan berkat. Oh, kalau Tuhan marah dengan saya, kenapa saya masih diberkati oleh Tuhan? Saya pahit hati dengan orang itu dan sepertinya Tuhan merestui pahit hati saya karena orang itu memang benar-benar kurang ajar pendeta. Buktinya saya tetap diberkati oleh Tuhan. Dengan keadaan hati yang model begini, saudara, orang Israel itu hidup sudah di luar Tuhan ketika mereka berjalan di padang gurun.
Tetapi tiang awan dan tiang api tidak pernah dicabut oleh Tuhan. Tapi bukan tanda bahwa Tuhan berkenan kepada mereka kan. Maka perlu berhati-hati dengan ini. Ukurannya bukan harta kekayaan. Ukurannya bukan sebuah keberhasilan. Karena ada begitu banyak orang di luar sana juga yang tidak mengenal Tuhan yang lebih berhasil daripada saudara. Ya, kebanyakan orang-orang paling kaya di muka bumi ini justru adalah orang-orang yang menolak Kristus. Iya kan? Penemu-penemu modern adalah orang-orang yang bukan pengikut Kristus. Ya, saya membaca beberapa literatur orang-orang kaya modern, penemu-penemu modern, bukan yang lama-lama. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Yesus, tapi mereka kaya raya loh. Jadi berkat Tuhan bukan ukuran, ya. Karena Tuhan memberikan berkatnya kepada semua orang. Ukurannya adalah kebenaran. Kalau engkau hidup dalam kebenaran, maka engkau dikenan oleh Tuhan. Maka mulai hari ini periksa hati ya, apa yang menjadi kerinduan saudara terbesar dalam hidup. Apa saudara? Ya, dan saya berdoa biarkan itu adalah berkenanan Tuhan. Amin.